syahdu gitu ya, shalom. Oke. Nah, ada beberapa hal yang aku mau sampaikan di awal. Yang pertama adalah minggu depan, tanggal 16 Juni, ibadah Shine digabung ke ibadah umum. Ya, karena minggu depan itu ada intergenerational service. Jadi di ibadah umum jam 10 pagi di main hall, yang melayani nanti adalah teman-teman dari youth, dari JC ya, dari sekolah minggu juga ada, dan yang dari dewasa juga ada. Makanya disebut intergenerational service atau pelayanan atau ibadah intergenerasi. Oke, jadi nanti siangnya jam 2 siang ini nggak ada ibadah di tempat ini. Oke, semuanya ibadah pagi jam 10 di main hall. Dan nanti saya berharap kita yang anak-anak mudanya duduknya di depan ya. Maksudnya bukan di depan panggung persis, tapi di barisan-barisan depan gitu ya. Sebisa mungkin di situ, dan kita mensupport juga adik-adik sekolah minggu yang melayani nanti di hari minggu depan. Nah, jadi sekali lagi minggu depan jam 2 digabung ke jam 10 pagi. Nah, yang kedua, kita nih sebenarnya beberapa di antara teman-teman nih termasuk yang melayani di depan ini lagi kecapean guys, karena kemarin kita baru aja, tadi siang kita baru aja selesaiin JC Camp. Kasih tepuk tangan dulu buat yang melayani ya. Ada yang udah melayani dari kemarin pagi jam 8.45 kita mulai, baru selesai tadi jam 12 siang, dan ya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah melayani dengan luar biasa. Dari kemarin tidurnya juga kurang ya, terus tadi juga masih bertugas, bahkan sampai hari ini nih, sampai ibadah youth masih juga bertugas. Dan saya bersyukur ya buat teman-teman yang memberikan yang terbaik untuk melayani generasi dan untuk Tuhan. Nah, saya berdoa ini juga bisa menginspirasi kita semua supaya kita juga ikut berkontribusi dalam melayani generasi. Nah, di kesempatan ini nih saya mau share beberapa testimoni ya. Testimoni yang masuk, karena setelah anak-anak itu, adik-adik GC, teman-teman GC itu selesai, mereka tuh mengisi satu link yang berisi kesaksian. Nah, setiap kali baca kesaksian bikin capeknya hilang sejenak ya, habis itu capek lagi ya kan, cuman lumayan ya kan. Nah, saya mau bacain beberapa aja, walaupun ini nggak full statementnya, tapi yuk kita lihat sama-sama. Nah ini, ya. Hal yang paling berkesan di camp menurut saya adalah praise and worship, sesi yang ketiga dengan doa untuk pemulihan keluarga. Dan hati saya merasa jauh lebih lega, saya merasa tidak adanya lagi kepahitan yang tertinggal, saya merasa lebih damai. Tepuk tangan yuk. Ini teman-teman GC ya, jadi usia mereka tuh 12 sampai maksimal 18 tahun. Nah, terus kemudian ada lagi yang bilang begini, yang paling berkesan hari Minggu, maksudnya hari ini tadi, saat berdoa sambil bersujud, aku merasa Yesus hadir di situ. Tepuk tangan ya buat Tuhan. Nah, terus ini mungkin yang terakhir ya. Yang paling berkesan sih is that I cried until I'm bawling my eyes out. I usually don't cry when it comes to ibadah atau didoain. Biasanya dia nggak nangis. But this time it just hit different. I feel God's presence so strong. But yeah, overall it's really fun. Sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nah, semoga nih tiga dari banyak ya kesaksian yang masuk. Semoga ini sekali lagi memberi angin segar, khususnya buat teman-teman yang udah melayani dari kemarin di JC Camp, baik di musik maupun di panitia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan ya, Koko pribadi juga sangat diberkati, dan ini akan kita terus lakukan. Amin, melayani generasi. Karena setiap generasi perlu encounter Tuhan. Mereka perlu punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, mungkin kita dulu udah pernah mengalami, tapi generasi di bawah kita belum pernah mengalami. Makanya kita mencoba ushering the presence of God, supaya generasi kita yang berikutnya juga mengalami. Dan yang menariknya adalah selama tiga sesi kemarin, dari tanggal 8 sampai 9, itu yang khotbah bukan saya, tapi yang khotbah tuh adalah Jeffrey, Aldo, sama Nelly. Ya.
Nelly tadi pagi dan langsung sakit habis itu. Ya, jadi dia hari ini nggak bisa lanjut ikut ibadah youth. Tapi mereka semua luar biasa, because they are leaders today, not just tomorrow. Amin. Sekalipun mereka muda, mereka bisa memimpin dari sekarang, bukan hanya nanti. Nah, hari ini kita akan melanjutin part yang kedua, sekaligus yang terakhir dari Upper Room. Boleh bantu next. Di minggu lalu kita udah belajar tentang sejarah gereja secara sederhana. Dan ternyata setiap denominasi baru muncul di setiap zaman, itu tuh punya tujuan. Ya, misalkan ada penyimpangan sedikit. Kayak kemarin Koko share soal Roman Catholic Church yang menjual indulgensi, surat untuk menghapus dosa. Bisa dibeli, tapi cuma orang yang punya uang yang beli. Yang miskin nggak bisa bayar, nggak bisa hapus dosanya dengan beli itu. Akhirnya ada satu denominasi yang muncul dari Martin Luther, disebutnya Lutheran, ya, Lutheran Church. Lalu kemudian Lutheran ini contoh ya, dia tuh membaptis, bayi itu dibaptis. Tapi kan sebenarnya bayi belum bisa menerima Yesus kan, karena dia kan masih belum memiliki pemahaman seperti orang dewasa. Lalu muncul lagi denominasi lain untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Sampailah di Pentakosta dan Karismatik, ya. Kita ini termasuk gereja Pentakosta Karismatik, GBI. Dan kalau kita melihat sejarah perjalanan gereja ini, kita bisa melihat bahwa nggak ada gereja yang sempurna, tapi setiap gereja punya tujuan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita pergi ke gereja, jangan berusaha mencari gereja yang sempurna. Sepanjang 2000 tahun ke belakang, memang gereja nggak ada yang sempurna. Dan Tuhan tetap bekerja membangkitkan gereja-gereja berikutnya untuk menyelaraskan kembali perjalanan gereja Tuhan kepada firman Tuhan. Makanya aku bilang begini, our part is not to find a perfect church, but to find a purposeful church. Tugas kita bukan cari gereja yang sempurna, tapi cari gereja yang punya tujuan. Dan pastikan kita juga ikut mengerjakan tujuan tersebut. Next. Dan dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa gereja itu selalu dibagi menjadi dua ya. Jadi kalau kamu masuk ke sebuah gereja, ada yang namanya lower room, ada yang namanya upper room. Lower room itu adalah hal-hal yang akan kamu temui pada saat kamu masuk ke sebuah gereja. Tempatnya, fasilitasnya, gedungnya seperti apa, personality dari leadernya, gembalanya, pengkhotbah yang melayani di situ. Lalu program-program yang ada camp, ada discipleship journey, ada Kom 100, ada parenting club ministry, itu program. Dan ada people, saya ke gereja karena saya kenal teman saya juga gerejanya di situ. Oh, keluarga saya juga gerejanya di situ. Nah, kalau kamu ke gereja karena alasan-alasan itu saja, berarti kamu masih ada di lower room. Tapi pada saat kamu mengerti visi dan panggilan gereja di mana kamu tertanam, kamu sebenarnya sedang naik tangga, you take a step on a ladder to the upper room. Ya, kepada ruang yang ada di atas. Nah, ruang yang ada di atas ini selalu bicara tentang God's unique calling for each church. Jadi Tuhan punya panggilan buat setiap gereja dan itu disebut dengan visi gereja. Jadi kalau kamu ada di sini, Koko berharap juga begini nih. Secara khusus buat kamu yang sudah memutuskan memang untuk tertanam di gereja ini ya. Kamu nggak stop di lower room, katakan amin. Tapi kamu go upstairs to upper room. Kenapa? Karena hal ini. Next. Berada di upper room bicara bukan soal lokasi ya. Oh, kalau gitu kita ibadahnya di lantai paling atas. Upper room banget ya, di lantai 7. Bukan soal itu. Berada di upper room artinya, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3, terkoneksi dan menghidupi visi gereja di mana kita berada. Jadi terkoneksi sama visinya. Berarti kita harus paham dulu visinya apa. Dan gak cuma tahu visinya apa, tapi menghidupi visi gereja tersebut. Karena hanya orang-orang yang di upper room yang mengalami hal berikut. Next. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus itu terjadinya di kamar loteng atas, di upper room. Jadi orang-orang yang ada di upper room, orang-orang yang senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita terus terhubung dengan visi gereja, kita akan terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena setiap gereja punya tujuan. Dan untuk mengerjakan tujuan itu bukan dengan kekuatan manusia, but by the power of the Holy Spirit. Terus yang berikutnya, orang yang ada di upper room akan terus melihat ada provision, ya.
kamu akan menerima provision dan kamu akan melepaskan provision. You will receive blessing and you will release blessing. Karena kamu ada di poros kehendak Allah. Poros kehendak Allah tuh maksudnya gini nih, kamu sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kamu sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau, segala yang kamu perlukan supaya kamu bisa maksimal mengerjakan panggilan itu, pasti Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Makanya jangan kejar provision, kejar vision dulu. Amin. Ini khususnya buat kita nih, yang seringkali ya, apalagi yang umur-umur 25. Kadang-kadang kita selalu melihat, gua sudah punya apa. Kayaknya kalau belum punya standar tertentu, saldo tertentu, belum bisa tulis di bio-nya founder, ya, of ini gitu ya, Instagramnya apa gitu, punya bisnis sendiri rasanya nggak keren, nggak kayak teman-teman nih. Seringkali kita coba bandingin diri kita dengan provision yang kita miliki dan apa yang orang lain nggak punya. Tapi dengar baik ya, kalau kamu mau dari sejak muda dikejar sama provision, kamu harus mencari apa vision dari Tuhan. Amin. When you find vision, the provision will comes after you. Ya, waktu kamu mengerjakan visi, justru penyediaan itu mengalir. Buat apa Tuhan memberkati kita kalau kita hidup untuk diri sendiri? Ya, karena Tuhan baik. Iya sih. Tapi kalau kamu diberkati begitu berlimpah tapi nggak ngerti tujuannya, kira-kira berkatnya buat apa? Bisa jadi berkatnya malah merusak hidup kamu atau melukai orang lain. Makanya ada banyak orang nih, ya, hidupnya tuh sebenarnya lebih dari cukup, tapi merasa kosong dan malah akhirnya menjerumuskan diri dalam hal-hal yang nggak perlu. Contoh lagi nih ya, yang paling gampang nih. Kalau kalian tahu ada orang-orang yang populer, punya duit, terus tiba-tiba misalkan artis gitu ya, terus dia ketangkep karena pakai narkotika. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain sih, ya kan? Dia pakai narkotika, hidupnya udah enak gitu loh. Berarti kan ada sense sesuatu yang kosong yang dia coba isi dengan hal-hal semacam itu. Nah, balik lagi, kalau kamu nggak ngerti visi, provisinya dikasih, itu malah bisa merusak kamu, atau kamu sia-siakan, atau malah merusak orang lain. So balik lagi, focus on finding God's vision in your life. Dan kalau kamu belum tahu nih, apa visiku ya? Apa visiku ya? Coba kayak gini, mulai dari mengenali apa visi gereja di tempat aku tertanam. Biasanya ada benang merahnya. Nah yang berikutnya, you will be kept reminded that the true greatness is for those who serve, not serve. Ini panjang karena minggu lalu udah dijelasin. Intinya di upper room tempat Yesus berkumpul sama murid-muridnya sebelum Yesus disalib, Yesus tuh membahas pengajaran terakhir sebelum dia disalib. Dan dia memberitakan tentang the true greatness, kebesaran yang sejati. Dan di situ dia ceritain yang paling besar di kerajaan Allah justru yang melayani, bukan yang dilayani. Nah itu dipesankan terakhir di upper room. Makanya orang yang ada di upper room more likely, kalau kamu terus terhubung sama visi gereja, more likely kamu akan terlibat dalam pelayanan. Tapi kalau kamu nggak terhubung sama visi gereja, less likely kamu akan terlibat dalam pelayanan. Ya, oke, next. Sekarang part yang kedua, kalau kemarin soal why we need to be in upper room, sekarang yang part kedua adalah apa visi gereja ini. Oke, apa visi gereja ini? Nah, visi gereja kita tuh diambil dari Yeskiel 47. Jadi ceritanya gereja ini ada dulu, ya. Terus pemimpinnya sempat berganti dari founder yang pertama, lalu ke Pastor Erwin. Nah, terus secara bertahap ya, Pastor Erwin waktu itu juga nggak langsung dapat tentang visi Yeskiel 47. Tapi pada saat mereka kumpul lagi doa di kantor kita yang lama di Jodoh, di Ruko, lagi doa malam hari Rabu. Visi ini diberikan sama Tuhan ke Pastor Erwin dan juga dikonfirmasi sama salah satu orang yang hadir di doa tersebut. Dan visi itu diambil dari Yeskiel 47. Nah, Koko kasih lihat gambarnya dulu, nanti baru kita go through the verse. Ya, kita bakal lewatin ayat-ayatnya. Tapi lihat gambar yang di depan. Jadi ceritanya gambar ini sebenarnya dimulai dari mana sih? Dari sebelah sini ya, dari sebelah sini. Ya, di situ ada air yang membual, air yang keluar, terus airnya jalan ke sebelah kanan, terus kemudian lama-lama air yang tadinya sedikit
justru menjadi sebuah sungai dan berakhir di lautan. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di situ ada gambar, mungkin nggak kelihatan ya. Ada dua orang. Yang pakai sayap itu malaikat, yang nggak pakai sayap itu Yehezkiel. Makanya kitab ini disebut Yehezkiel. Nah, si malaikat ini menuntun si Yehezkiel sampai akhirnya dia melewati sungai dari yang cuma semata kaki, terus sampai sedengkul, sepinggang, sampai akhirnya dia berenang. Nah, pas dia udah nyampe di paling ujung, udah berenang, dia nggak bisa nyebrang lagi. Lalu si malaikatnya bilang gini, yuk balik yuk. Nah pas balik, dia baru sadar di kiri dan kanan, ternyata ada banyak pepohonan yang tumbuh. Oke, di kiri dan kanan. Lalu kemudian apa lagi? Yang tadinya mati, gak ada kehidupan di air tersebut, jadi banyak kehidupan. Dan karena ada banyak ikan, maka banyak orang-orang yang berdiri di samping menjala ikan. Ya, di sini ada gambarnya nih. Banyak orang yang ada berdiri di samping menjala ikan. Jadi tempat yang sepi, jadi ada kehidupan. Yang tadinya orang tuh nggak bisa dapat penghasilan, jadi bisa dapat penghasilan. Dan di situ buahnya, pohonnya, semua tuh bisa jadi makanan dan bisa jadi obat. Oke, nah itu gambaran besarnya biar nggak bingung pas baca ayat-ayatnya. Nah sekarang yuk kita go through verses. Lihat next. Nah ini kalimat-kalimatnya ya, dan berdoa ya supaya pas kita baca Roh Kudus singkapkan sesuatu secara spesifik buat kamu. Then he brought me-nya di sini adalah Yehezkiel, back to the door of the temple. Jadi dibawa balik ke sebuah kuil atau bait suci, dan ada air, and there was water flowing from under the threshold. Threshold tahu ya, batas antara pintu sama halaman. Itu namanya threshold. Nah di bawahnya tuh keluar air. Jadi ini temple, holy temple. Di sini nggak disebut di Yerusalem, tapi disebutnya temple. Terus di bawahnya ada air yang keluar flowing from under the threshold of the temple toward the east. For the front of the temple face east, karena depannya temple itu menghadap ke timur. Ya, jadi intinya airnya keluar dari ambang pintu bait suci. Oke. Next. He brought me out by the way of the north gate and led me around on the outside. Ini memang agak membingungkan kalau kamu nggak lihat gambar tadi ya. Dia membawa kamu melewati north gate. North itu apa sih? Utara apa selatan? Utara. Jadi airnya itu sebenarnya ke arah timur, tapi si malaikatnya membawa Yehezkiel muter. Kan harusnya tinggal ke timur, bener gak? Tapi dibawa lewat pintu utara. Kenapa? Karena kalau kamu baca Yehezkiel 44, pintu timur dari bait suci itu ditutup. Dan itu digenapi. Kalian tahu, ini waktu Koko ke Israel, Koko juga baru tahu. Jadi kalau kalian ke Yerusalem, ke bait suci ya, di East Gate. Ya, di East Gate atau pintu gerbang timur itu dulu ditutup sama pemimpin Turki yang namanya Ottoman. Karena dia percaya nubuatan yang berkata nanti Mesias orang Yahudi akan datang dan memerintah di Yerusalem, masuknya lewat pintu gerbang timur. Jadi pintu gerbang timurnya ditutup, disemen, dikasih batu bata gitu. Ya, supaya harapannya apa? Dia nggak bisa masuk, terus jadi dia nggak bisa berkuasa. Ya itu kepercayaan pada saat itu ya. Jadi kalau hari ini kamu datang ke situ, ya posisinya masih seperti itu, tertutup. Oke, tapi tentunya sebenarnya itu nggak masalah lah buat Yehezkiel dan malaikat. Tapi intinya Yehezkiel 47 sama Yehezkiel 44 itu tuh nyambung. Makanya di sini dia nggak tembus ya, tapi dia muter. Oke, terus kemudian airnya mengalir keluar, running out on the right side. Nah, ini pelajaran yang pertama yang kita perlu pahami tentang visi gereja kita. Next. The source of that living water is God, not you. Coba sama-sama sebut. 1, 2, 3. The source of that living water is God, not you. Airnya dari mana sih? Dari pintu bait suci. Bait suci itu bicara tentang tempat di mana Allah disembah. Ya, mereka datang ke situ untuk menyembah Tuhan, membawa korban sembelihan dan lain sebagainya. Nah, sumbernya siapa? Sumbernya Tuhan.
sumbernya Tuhan, bukan kita. Jadi kalau kita hari ini ada di gereja ini, tujuan kita bukan menjadi sumber. Katakan amin. Oke, tujuan kita bukan menjadi sumber. Tujuan kita adalah terhubung dengan sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan. Makanya dalam segala kehidupan kerohanian kita, fokus kamu jangan berusaha menjadi sumber. Kamu akan drain. Dengar ya, kamu akan drain. Kamu pelayanan, tapi kamu gak pernah terhubung sama sumbernya. Kamu burn out. Kamu drain. Kamu mau menyala-nyala sama Tuhan. Kalau abis scam, kamu gak pernah terhubung. Kamu cuma menyala-nyala. Menyala, abangku. Terus, emang kakaknya kemana ya? Abangnya terus yang disebut. Nah, kalau kamu menyala-nyala nih, terus pulang, you do not connect with the source. Lihat deh, susah banget tuh menjaga api itu terus menyala, kakakku, ya kan? Susah banget, karena kamu bukan sumbernya. Kamu akan kecapean, kamu mau hidup jadi berkat, kamu mau bisa terus mengampuni, kamu mau bisa terus hidup jadi berkat di tempat kerja, nggak ngomong kotor, nggak ngomongin orang gitu ya, nggak ngegibah. Kamu mau tuh lakuin itu semua, tapi kamu nggak terhubung sama sumbernya, pasti capek. Karena kamu tidak didesain, dengar ya, karena kamu tidak didesain untuk menghasilkan. Kamu didesain untuk terhubung. Makanya ada lagunya, ya kan? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Contoh nih ya, contoh misalkan gini nih, kabel kan ada kepala charger, terus ada handphonemu. Si kabel charger tuh sama kepalanya dia tuh nggak bisa ngasilin arus. Jadi kalau kamu colok dia, kamu nggak akan terisi, handphonemu nggak akan terisi. Ya karena memang bukan didesain buat menjadi sumber arus, dia hanya penghubung antara sumber dan juga smartphone itu sendiri. Amin. Jadi sekali lagi, kalau hari ini you are in the business of producing something, ya, kamu rasanya kayak gue pengen coba ini, gue pengen lakuin ini, gue pengen lakukan itu. Hati-hati. You are not the producer. You are the channel of the blessing. Amin. Jadi sekali lagi, fokus kita adalah terus berusaha terhubung dengan Tuhan. Kenapa kamu datang ke gereja? Karena kamu tahu kamu perlu terhubung dengan Tuhan. Kenapa kamu baca Alkitab? Karena kamu tahu kamu perlu terhubung dengan Tuhan. Kadang terhubung aja belum tentu ada arusnya, benar nggak? Pernah kan ngecas, terus kirain udah keisi, ternyata belum. Ya makanya kadang kita di gereja kelihatannya udah kecas, padahal belum. Kita udah baca Alkitab, itu pun ya dilakukan belum tentu loh terisi, ya kan? Makanya hati-hati, pastikan kamu terhubung dengan cara yang benar. Terhubung dengan Tuhan itu satu hal, terhubung dengan komunitas itu juga penting. Amin. Karena Tuhan kita bilang begini, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan tapi kamu benci orang gereja, itu nggak nyambung, bro. Itu nggak bisa kayak begitu. Jangan-jangan bukan Tuhan Yesus sumbernya. Karena Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa orang-orang gereja yang kamu benci itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kamu benar-benar terhubung, nggak mungkin kamu nggak ngerasain hatinya Tuhan yang mengasihi orang-orang itu. So sekali lagi, He is the source, we are not. So lihat air itu, kamu nggak usah berusaha jadi si air atau menghasilkan air, oke? Kamu nggak perlu usaha menjadi mata air. Nggak bisa kan kita jadi mata air. Kamu hanya bisa menemukan di mana mata air itu ada dan membuat salurannya. Amin. Kalau kamu di hutan, ya kamu nggak bisa nih, aku mau airnya ada di sini. Ya silakan aja coba gali dah tuh, ya kan? Nggak muncul tuh air. Yang kamu bisa lakukan adalah find the source, cari the water spring, sumber airnya. Terus kamu ngapain? Biasanya ya kalau kalian nonton tuh di YouTube ada tuh, dia bikin saluran tuh pakai batang bambu. Sampai akhirnya ke tempat di mana mau diairi. Nah itu tugas kita, bukan berusaha jadi sumbernya. So sekali lagi, ini visi gereja kita. We are designed to connect with God.
Amin? Not to become a source. Nah, yuk lihat yang berikutnya, lebih seru lagi. Next. Lalu yang terjadi tadi si malaikat ngajak si Yeskiel jalan 1000 cubits atau di meternya itu 530 meter. Ini setengah kilo nih, lumayan nih jalannya setengah kilo. And he brought me through the waters, the water came up to my ankles. Jadi pas dia jalan nih dari ambang bait suci tadi, 530 meter, loh airnya udah naik nih sekarang semata kaki. Ankle tuh semata kaki, ya. Terus apa sih maksudnya? Nanti jalan lebih panjang lagi, 530 meter lagi, tiba-tiba airnya sedengkul, maju lagi, 530 meter sepinggang, habis itu jadi lautan, gak bisa lagi diseberangi. Nah yuk kita lihat ya, kita bedah nih, apa sih maksudnya ankle? Next. Next lagi boleh, ada ayatnya nggak ya? Next lagi. Oke, berarti nggak ada. Udah mundur lagi. Koko bacain aja ayatnya. Jadi airnya sampai di mata kaki. Nah yang menariknya, ini Koko bacain ya, di Kisah Para Rasul 3, mujizat pertama murid-murid Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus adalah Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci, ke tempel suatu sore, dan di situ ada a man lame, seorang yang lumpuh dari lahir, dan dia tuh dibawa. Di situ dia ditaruh di pintu gerbang untuk minta-minta. Jadi pengemis, oke? Each day he was put beside the temple gate, the one called the beautiful gate. So he could beg from the people going into the temple. Jadi kalau ada orang lewat, kan itu kan bait suci banyak dilewatin orang. Dia tuh ngemis di situ. When he saw Peter and John about to enter, waktu dia lihat Petrus sama Yohanes, dia langsung juga minta duit. Bang, kasihani aku bang. Terus Peter and John look at him intently. Dia melihat dengan sungguh-sungguh gitu. Terus Petrus bilang gini nih, ya, look at us, lihat kita. Wih, kirain mau dikasih duit kali ya, udah semangat nih, ayo. Terus the lame man look at them eagerly, orang lumpuhnya juga semangat. Ayo, apa lagi, mau ngapain nih? Ya kan? Terus ternyata Petrus ngomong gini, silver and gold I do not have. Ya elah gitu ya, udah disuruh lihat, kirain punya duit. Dia bilang gini, silver and gold I do not have, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ, get up and walk. Aku gak punya duit, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Apa yang terjadi? Detik itu juga. Dan Peter took the lame man by the right hand. Langsung Petrus pegang tangan kanannya dan membuat dia berdiri. And help him up. Nah perhatikan ya. And as he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. Pada saat si Petrus pegang tangannya, kaki dan ankle-nya, pergelangan kakinya, tiba-tiba dikuatkan dan dia sembuh. Terus apa hubungannya kok? Hubungannya adalah ini. Kalian tahu tadi Koko bilang, kejadian itu di mana? Di Beautiful Gate. Ya, di Beautiful Gate. Dan Beautiful Gate atau Golden Gate itu ternyata adalah gate yang sama di mana air itu keluar. Eastern Gate. Jadi kalau kalian lihat gambar yang tadi, kan airnya membual terus pergi ke arah timur. Nah, melewati gerbang yang ditutup tadi tuh. Tapi kan dia lewat dari kiri dan kanannya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ternyata kejadian itu di mana kaki orang lumpuh ini sembuh, mata kakinya dikuatkan, itu terjadi di gate yang sama, Eastern Gate, Beautiful Gate namanya, atau yang sekarang orang sebutnya Golden Gate. Itu terjadi di sana. Nah, apa maksudnya sih? Pada saat kamu terhubung dengan sumbernya, lihat ya, He will enable our spiritual disability. Dia akan memampukan kelumpuhan rohanimu. Ya, dia akan menyembuhkan kelumpuhan rohanimu. Kita ini juga sama kok. Spiritually we are disabled. Kita secara rohani ini kita lumpuh. Ya, kita nggak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu ditolong orang lain. Betul ya, ada 4 orang yang tolong satu temannya untuk bisa disembuhin karena dia lumpuh, diturunin dari atap. Karena dia nggak bisa sendiri, dia perlu orang lain. Sama halnya, itu masalah sakit penyakit, masih bisa ada orang sehat lainnya yang bawa. Kalau masalah dosa, emang ada yang nggak berdosa? Kita semua ini berdosa. Kita semua ini berdosa. Saya mau tolong kamu. Mana bisa, aku juga lumpuh. Aku yang tolong. Kamu juga lumpuh, kita semua lumpuh. Itu siapa yang tolong?
Tapi Yesus disebut dialah air hidup itu. Amin. He is the living water. Nah, waktu dia menyentuh hidupmu, kelumpuhan spiritualmu disembuhkan. Amin. Yang percaya katakan amin. Bukan kamu yang mengusahakannya, tapi waktu kamu terhubung, kamu disentuh, dijamah, dilewati oleh air hidup itu, kamu yang tadinya nggak selamat, jadi beroleh selamat. Yang tadinya di bawah hukuman dosa, jadi beroleh anugerah Tuhan. Nah, sekarang kita selamat nih. Nah, banyak orang tuh di situ. Aku nggak kenal Yesus, terus aku selamat. Puji Tuhan. Terus dia baptis. Terus dia merasa gini, oh ya sudah, tugasku sudah selesai. As a Christian, kayaknya aku udah cukup deh, karena aku udah selesai. Aku ibadah, aku baptis, aku dapat akte baptis, udah aku Kristen, haleluya. Udah selebihnya tinggal datang ibadat tiap minggu. Kita seringkali berpikir seperti itu. Tapi kamu lihat ya, ternyata Yeskiel nggak disuruh berhenti pada saat airnya semata kaki. Yuk kita lihat ayat berikutnya. Again he measured 1,000, jadi dia ukur lagi 530 meter, terus dia bawa ke air, ternyata the water came up to my knees. Nah, waktu kok juga cari kan, apa nih maksudnya? Dan ternyata di Alkitab disebut begini, setiap kali orang memuji menyembah Tuhan di zaman itu, mereka selalu kneeling down. Mereka selalu berlutut. Ya, kok bacain beberapa ayatnya. Musa di Keluaran 34, segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Musa, kneeling down. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, ini kata Musa ya sama Tuhan. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Ampunilah kesalahan kami, dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Itu Musa. Daniel 6 ayat 9-10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Larangan untuk menyembah siapapun kecuali Raja Darius. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan ya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, kneeling down, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan lagi karena terancam mau mati aja nih baru nyari Tuhan. Ditambahin kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Waktu hidupnya baik-baik aja, nggak hampir mati juga dia udah biasa berlutut memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Yang mengerti katakan amin. Lalu Lukas 22 ayat 40 sampai 42. Yesus ya. Yesus bilang gini. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Bapakku jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Apa sih maksudnya selutut? Next. The water came up to my knees, artinya kita nggak boleh nih cuman sekedar dari berdosa, nggak kenal Tuhan. Sembuh saya, itu baru semata kaki. Kalau kamu baru kenal Tuhan, puji Tuhan. The heaven celebrate for your salvation. Amin. Surga bersuka cita untuk keselamatanmu. But do not stop there. Kamu perlu berjalan sampai lebih dalam, go deeper, sampai akhirnya air itu semata kaki. Itu bicara soal kehidupan doa. Kehidupan pujian dan penyembahan. Karena Musa berlutut untuk menyembah Tuhan. Daniel berlutut untuk berdoa menyembah Tuhan. Yesus sendiri berlutut untuk menyembah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, adakah kita hari ini berlutut menyembah Tuhan? Nggak literally harus berlutut ya guys. Tapi maksudnya adalah gini, ada nggak sih kamu waktu di mana kamu tuh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, punya persekutuan dengan firman Tuhan, baca apa? Baca apa? Alkitab ya. Baca Alkitab, ada nggak? Because to have a worship, word, and prayer life is indeed a deeper step. Orang yang punya kehidupan doa, baca Alkitab, itu jelas orang itu tuh lagi berjalan lebih dalam. Jadi gampang banget ceknya. Kamu sekarang lagi sedang-sedang aja atau semakin dalam sama Tuhan. Coba kamu lihat. Kamu punya nggak kehidupan menyembah Tuhan, berdoa, dan baca Alkitab? Kalau nggak punya, berarti kamu masih di kubikel yang pertama tuh. Ya, 530 meter yang pertama. Kamu baru selamat and you stop there. Dan orang yang airnya cuma semata kaki, kalian pernah gak sih kebanjiran semata kaki? Dengan gampangnya kamu bisa lari cari tempat yang kering. Ya kan? Gak susah. Makanya banyak orang kalau dia berhenti di situ, dengar ya, kalau dia berhenti di situ,
Ada masalah sedikit, dia lari. Ada kesempatan sedikit, dia lari. Aku bisa dapat pasangan hidup nih, puji Tuhan. Tapi mau nggak kamu tinggalkan kepercayaanmu? Aduh, udah sayang, ya udah deh, tinggalin. Gampang banget, kenapa? Semata kaki. Tapi orang yang udah lebih dalam, yang ini juga bisa tinggalin nih. Tapi kan ada perbedaannya. Perbedaannya adalah dia udah punya kehidupan. Doa, pujian, penyembahan. Nah, kalau kamu lari, airnya sedengkul, pasti lebih susah, ya nggak? Dibanding airnya semata kaki. Nah, ini di sini nih. Sekarang gimana? Pertanyaannya adalah, how about our life? Our prayer life, worship and word, pujian penyembahan, berdoa. Gereja ini visinya adalah aku harus semakin dalam berjalan bersama Tuhan Yesus. Jadi gampang. Kalau kamu bilang kamu terhubung sama visi gereja, mestinya ini jadi bagian hidupmu. Ya, ini jadi bagian hidupmu. Yuk kita lihat, apalagi yang berikutnya. And he measured 1,000, brought me through, the water came up to my waist. Waist itu pinggang ya. Aku juga cari nih, apa sih yang dikatakan tentang waist atau pinggang di Alkitab. Dan ternyata, aku dapetin beberapa ayat. Lukas 12, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Jadi ini nasihat ya, pinggangnya harus berikat. Berikat apa nih? Ya kan? Dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Nah, ini ayat ceritanya tentang gini, seorang hamba yang lagi tunggu tuannya pulang. Biasanya kalau mereka lagi dalam kondisi bertugas, mereka tuh menggunakan ikat pinggang, ya. Pinggang mereka terikat, jadi ada beltnya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari mendapati mereka berlaku demikian, berbahagialah. Ayat lain, Yohanes 13, ini Yesus sendiri nih. Bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah ember basi namanya di sini, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Jadi dia pakai kain yang tadi yang dia ikat di pinggangnya, terus dia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, dan Petrus berkata, dan seterusnya. Nah, ada lagi, Nehemia 4 ayat 17-19. Nehemia ini hidup di zaman di mana mereka tuh membangun tembok di Yerusalem. Ya, jadi pada saat itu mereka lagi bangun tembok, tapi mereka lagi sering kali diintimidasi sama bangsa-bangsa sekitar. Karena mereka nggak punya tembok kotanya, jadi gampang banget dilihat dan musuh tuh sering mengganggu mereka. Jadi pada saat mereka mau bangun tembok, banyak yang nggak suka dan gangguin proses itu. Jadi Nehemia kasih pesan begini, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Jadi satu bangun nih, nyemen, di pinggangnya ada pedang. Jadi kalau tiba-tiba ada yang nyerang, mereka tuh nggak ngelawannya pakai semen, ngerti ya? Tapi mereka udah siap. Mereka berarti apa sih? Artinya apa sih? Artinya ada lagi nih, next. Kalau kamu sampai sepinggang, boleh next? The water came up to my waist, artinya gini, preparing ourselves to work hard. Jadi orang-orang yang berikat pinggang dalam istilah Alkitab, itu berarti orang-orang yang sedang mau kerja. Katakan amin. Bukan lagi males, tapi lagi kerja dan siap memberikan pelayanan untuk kerajaan. Ya, give service in the kingdom. Nah makanya balik lagi ya, kalau kamu berjalan semakin dalam, kamu gak akan berhenti cuman sekedar terima Tuhan Yesus, spiritually safe. Tapi kamu akan punya kehidupan, doa, baca Alkitab, menyembah Tuhan. Dan nanti sampai sepinggang apa yang terjadi, kamu akan memberi hati dan waktumu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya mengerti, katakan amin. Oke? Mungkin gak sih orang ada di sini, tapi dia gak hidupi yang didengkul tadi. Mungkin, ya. Dia mungkin ada di sini, dia melayani, tapi dia juga gak punya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin aja.
Tapi kan kita nggak ada yang tahu, sampai sesuatu terjadi, baru dia meninggalkan Tuhan. Di situ baru kita tahu ternyata fondasinya nggak kuat. Dia bukan melayani dari hubungan, dia melayani dari mungkin tuntutan, mungkin karena ada orang-orang yang mengajak dia. Tapi balik ke sini, ini bicara gini, kalau kamu ada di gereja ini, you have to prepare yourself to work hard. Ya, bukan soal kayak semua bakal kerja di gereja ya, enggak ya, bukan. Tapi artinya gini, ada sesuatu yang Tuhan mau kamu kerjakan. God calls the busy, not the lazy. Tuhan panggil orang yang sibuk, bukan orang yang malas. Ya, so kalau kamu sibuk, terus Tuhan percayakan sesuatu, Tuhan tambahin lagi, that you are, ya, itulah Tuhan. Dan begitulah dia sama orang-orang yang dia mau percayakan. Dia cari orang-orang yang sibuk. Sibuk itu artinya bukan sok sibuk, tapi dia bisa dipercaya dalam hal-hal kecil. Dia sungguh-sungguh ngerjainnya, dia kerja sungguh-sungguh, dia kuliah sungguh-sungguh, sibuk, ngelakuin banyak hal, tapi Tuhan tambahin lagi kerinduan di hatinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lainnya. God put lagi di hatinya. Dan dia ikat pinggang, tanda dia bekerja keras dan siap untuk melayani. Bahkan gak cuma melayani ya, kalau di istilah tadi, bahkan di kitab Mazmur bilang begini, Mazmur 45 ayat 3, ikatlah pedangmu pada pinggang. Gak cuma pekerjaan, tapi juga peperangan. Amin. Jadi kamu harus siap berperang guys, kamu harus siap untuk ya peperangan rohani, yes. Tapi kadang juga itu bicara soal peperangan dengan ego kita sendiri. Ya, peperangan dengan. Karena pada saat kamu masuk dalam dunia pelayanan, kamu akan ketemu banyak hal. Kamu jangan berpikir itu semua isinya malaikat-malaikat seperti yang menemani Yeskiel ini, bukan. Ya, tapi juga ada orang-orang yang sedang berprogres, karakternya pun kadang nggak benar. Atau kadang karakternya benar tapi habis itu change gitu ya. Ternyata ada masalah terjadi dan dia berubah dan lain sebagainya. Nah tapi kamu akan ketemu orang-orang seperti itu. Nah banyak orang gak siap nih, pas dia masuk ke pelayanan, dia kecewa dan dia ninggalin Tuhan. Dia marah sama Tuhan padahal yang salah orang. Kalau istilah orang yang kok pernah baca adalah yang gigit anjing yang ditendang kucing. Ya. Aneh kan, gue gak mau lagi, males gue sama Tuhan. Lah itu kan bukan Tuhan, ya kan? Itu kan orang yang buat salah sama kamu, dia pun juga orang berdosa dan masih berprogres. Tapi itulah, realitanya banyak yang langsung meninggalkan Tuhan karena hanya beberapa orang yang membuat kesalahan. But again, kalau kamu responnya benar, Tuhan bisa pakai itu semua, hal-hal negatif tadi, justru untuk memberikan pelajaran yang berharga dan menjadikan kita lebih kuat. Next, oke. Jadi ingat ya, semata kaki itu bicara soal kita diselamatkan. Yang kedua, kita bicara soal kehidupan doa, ujian penyembahan, baca Alkitab. Lalu yang berikutnya, kita memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kau bilang melayani pekerjaan Tuhan, jangan berpikir cuma soal ini ya, cuma soal stage atau yang di backstage. Bukan soal itu aja. Itu iya, ya. Sebagai contoh nih, Koko share. Di youth kita tuh melayani di sekolah minggu. Jadi teman-teman worship team di youth melayani juga di sekolah minggu. Tadi pagi juga gitu. Kofeb melayani di sekolah minggu. Ya, Astin yang WL tadi juga WL di sekolah minggu. Ushering them to encounter God. Ya. Elkana tadi pagi juga. Terus kita melayani di mana lagi? Di GC. Oke, itu kita lakukan. Di youth juga iya. Tapi Koko mau bilang gini, nggak cuman yang terlihat, tapi ada banyak bagian-bagian yang tidak terlihat. Di mana kita juga bersentuhan dengan orang-orang yang kita melayani. Koko bilang di minggu lalu, ada ratusan pertemuan di luar hari Minggu yang kalian mungkin nggak lihat. Tapi leaders gereja ini lakukan. Ketemu satu orang, follow up. Ketemu dua orang, counseling, doain, doain yang sakit. Ada yang diguna-guna, kita datang doain juga. Ada banyak masalah, kita Zoom call. Itu kan gak kelihatan kan? Kita gak post juga kok. Itu pelayanan. Jadi kok mau bilang ini, gak usah tunggu di sini kalian baru mulai, amin. Di mana kamu berada, di kantor kamu, di komunitas kamu, di circle kamu yang kamu ada di situ, kamu bisa dipakai Tuhan kok. Untuk memberi hati dan telinga mendengar cerita orang, berdoa bagi orang lain. Bahkan sometimes juga gini ya, orang-orang yang dilayani itu tuh bisa merasakan kok
powerfulnya anak-anak Tuhan saat melayani. Ya, mereka tuh akan very very grateful dengan kehadiran kamu untuk melayani mereka. Ada yang, ini Koko dengar juga kemarin ya, dia pelayanannya tuh, dia bukan orang yang bisa ngomong di depan, tapi dia orang yang selalu hubungin orang untuk ngajakin datang ke gereja, dan kalau orang itu berkendala, dia datang untuk jemput. Ya, kalau dia berkendala untuk datang karena kendaraan, dia jemput. Itu aja pelayanannya. Ada yang suka ngingetin. Tapi itu ternyata signifikan, amin. Nah itu pelayanan. Nah pas lagi ngerjain semua itu, emang pasti selalu disambut dengan sukacita? Enggak. Kadang ada juga yang di chat gak dibales. Ada yang dibantuin pun gak say thank you. Tapi gak apa-apa. Kita nggak melakukan itu untuk di say thank you-in. Kita sudah terima berkat dari Tuhan dan justru kita lakukan itu untuk say thank you sama Tuhan. Amin. Bukan dapat thank you dari orang yang kita layani. Enggak. Justru ini buat say thank you sama Tuhan yang udah layani kita. Because the true greatness is those who serve, not serve. Yang melayani bukan yang dilayani. Nah makanya balik lagi ya. Jangan terjebak pelayanan tuh yang di sini. Di sini juga pelayanan, tapi nggak cuma di sini. Ya. Mungkin kamu ngerasa ya tadi ada kapabilitas kamu yang aduh aku nggak bisa ini, that's okay. Tapi juga banyak hal yang kita nggak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Amin. Kita nggak bisa ketemu orang-orang yang kamu sering ketemuin, ngerti nggak? Diketemuin Koet, mana mau orang itu, tapi diketemuin Derek, orang itu mau. Siapa tuh, ya kan? Nah, kenapa? Karena orang itu kenal Derek. Dia dengar Koko ngomong, nggak mau dengar dia, ya kan? Orang itu misalkan, tapi dia dengar Derek, gue tahu Derek. Waktu Derek ngomong misalkan, sebuah advice karena kamu udah punya hubungan, orang itu mau loh denger. Akhirnya dia bertobat, percaya Tuhan Yesus. Katakan amin Derek. Terpaksa guys, tapi gak apa-apa. Ini pasti terjadi, amin. Ya. Nah, jadi kayak gitu guys, kita gak tahu, ada orang-orang yang kok gak bisa touch ya. Kofeb gak kenal, tapi kalian kenal. Waktu kalian ada di situ, kalian jadi jembatan yang menjembatani Yesus dari hati kalian ke hati orang itu, amin. Itu pelayanan. Ya. Oke, nah terus yang terakhir ini nih, for the water was too deep, water in which one must swim. Akhirnya nggak bisa lagi menjejakkan kaki ke dasar, mereka cuma bisa berenang. Terus a river that could not be crossed. Nah udah kayak gini, udah deh, dia udah nggak bisa suka-suka. Dia akan dibawa oleh aliran itu, amin. Apa sih maksudnya next? The water was too deep, artinya gini, your life sold to God. Hidupmu tuh udah terbeli sama Tuhan dan hidupmu tuh ngerjain panggilannya Tuhan. Apapun pekerjaan dan profesimu. Tapi semua itu jadi kendaraan untuk kamu memuliakan Tuhan. Ya, kamu YouTuber kah? Makeup artis kah? Guru kah? Marketing, accounting. Pokoknya apapun profesi kamu, hidupmu terbeli buat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. You living God's calling. That is when the water was too deep. Dan itu panggilan Tuhan untuk setiap kita yang bergereja di tempat ini. Ujung-ujungnya kita pengen semua orang nih ketemu panggilannya dan menghidupi panggilannya. Ya, mungkin akan ada jadi orang-orang yang bergerak di pemerintahan, di sport, di entertainment. Ya, mungkin ada orang-orang yang memang juga akan dipanggil menjadi pastor di gereja. Tapi apapun itu, live for God. Amin. Because He died for us, now we live for Him. Jesus died for us, so we can live and we live for Him. Yesus mati supaya aku bisa hidup, sekarang aku udah hidup nih. Karena pengorbanan Yesus, aku mau hidup buat Dia. Next. Nah ini nih kalimat yang Koko suka. Dia bilang gini, malaikat ya. Son of man, have you seen this? Hah? Sin apa? Jadi pas dia jalan semakin dalam, ternyata dia nggak perhatiin ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Wah ini keren banget. Terus, then he brought me and returned me to the bank of the river. Pas dia balik, dia lihat banyak hal. Nanti kita akan lihat itu di poin yang ketiga. Next, poin yang kedua adalah ini. It's a progressive journey. Sama-sama katakan, it's a progressive journey. Oke, so we have to be, bukan Kristen progresif ya, tapi we have to be progressive in our spiritual life. Dari terima Yesus, lalu semakin dalam ya, punya kehidupan doa, mulai baca Alkitab, mulai make time for God ya.
Terus habis itu mulai ikat pinggang nih. Kita kan kalau mau pergi juga gitu ya. Pakai baju, ikat pinggang. Siap-siap mau pergi. Pergi kerja, siap berperang, melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai akhirnya kita semua tuh ikut arus melayani panggilannya Tuhan. It's a progressive journey. Abraham waktu dipanggil Tuhan, emang udah jadi bapak orang beriman? Belum. Kalau dia bapak orang beriman, kenapa dia bohong? Dia pernah bohong 2 kali. Karena dia hampir mati, terus dia bilang istrinya ini bukan istrinya tapi adiknya. Supaya dia nggak diapa-apain gitu. Oh lu abangnya, oh karena orang ini suka sama adiknya, abangnya nggak diapa-apain. Karena dia katanya bapak orang beriman, tapi nggak ada iman gitu, ngerti ya? Terus dia mengambil Hagar tuh kan sebenarnya istrinya punya gundik istrinya punya penolong ya. Jadi ini Sarah punya kayak helper gitulah yang bantuin dia. Terus Sarah bilang gini, udah kamu tidur aja nih sama si Hagar ini. Mungkin dari sinilah keturunan kita nanti. Katanya bapak orang beriman. Tapi kok nggak punya iman? Kok langsung cari-cari jalan berdasarkan kekuatan manusia? Lihat ya, kan nggak ada tuh, mana imannya? Tapi bukan nggak ada, progresif. Amin. Ada progres demi progres sampai akhirnya kalian lihat yang paling peak atau puncaknya adalah pada saat dia diminta Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak. Udah taruh di atas mezbah, udah siapin pisau, udah tinggal bunuh aja nih, tinggal sembelih. Di situ tiba-tiba malaikat Tuhan muncul bilang apa? Stop, jangan kau apa-apakan anak itu, sebab aku tahu sekarang kau takut akan Allah. Itu dulu tuh kayak gitu tuh, takut mati. Terus tidur sama helper dari istrinya untuk dapat keturunan dan lain sebagainya, ngerti ya? Jadi kalau hari ini kamu fail many times, ya udah, ya Abraham juga gitu, Daud juga gitu. Cuma masalahnya gini, ada banyak orang akhirnya stop there. Kita nggak bisa, amin. Kalau kamu ada di gereja ini, you have to keep moving forward. Oke, kamu berhenti, tapi lanjut lagi. Jangan stop, jangan keluar. Bukan jangan keluar dari gereja ini, tapi jangan keluar dari panggilan Tuhan. Amin. Jujur ya, mendingan kamu, kalau memang Tuhan mau kamu keluar dari gereja ini, tapi kamu tetap di panggilan Tuhan, it will be better for you. Daripada kamu keluar dari panggilannya Tuhan. Sebab gereja ini bukan gereja yang sempurna. Amin. But this is a purposeful church. Gereja ini punya tujuan. Lalu yang berikutnya apa? Lihat ya. Next. Ini nih gambarannya. Jadi dia jalan, semata kaki, sedengkul, sepinggang, lalu dia berenang. Next. Nah, pas dia balik, lihat ya, ternyata waktu kamu berjalan semakin dalam sama Tuhan, kamu nggak sadar. Katakan gini, kamu nggak sadar. Oke. Ada banyak perubahan terjadi di sekelilingmu. When I returned there, along the bank of the river, were very many trees on the side and the other. Jadi pas dia balik, loh kok ada pohon ya? Loh. Di sisi sini ada, di sisi ini ada. Then he said to me, malaikat itu bilang gini, this water flow toward the eastern region, goes down into the valley, enters the sea. Kalau di terjemahan lainnya disebutnya Dead Sea. Jadi air ini ngalirnya kemana? Laut mati. Kalian tahu laut mati, nggak ada kehidupan di situ karena kadar garamnya sangat tinggi. Itulah kalau ada orang-orang yang sering foto-foto, tiduran sambil baca koran, ngapung di atas, nah itu laut mati. Jadi air ini ngalir ke tempat yang the deadliest place on earth, ya, deadliest place on earth, tempat yang paling mematikan. Maksudnya mematikan tuh memang nggak ada kehidupan di situ. Tapi air ini pergi ke sana, air yang hidup pergi ke tempat yang paling mati, istilahnya gitu. Amin. Kalau kamu dipenuhi dengan the living water, kamu progressively have your spiritual journey. Kamu akan pergi ke tempat, kamu akan dibawa Tuhan nih untuk memenuhi panggilan ke tempat yang paling deadliest. Ya, wah itu korup banget di situ. Tuhan Yesus taruh kamu di situ. Ya, Tuhan Yesus taruh kamu di situ. So the water can be healed. Amin. Sehingga air di situ sembuh karena alirannya sampai ke sana. Jangan-jangan keluargamu hari ini is the deadliest for you. Jangan-jangan keluargamu hari ini tempat yang paling gak ada kehidupan. Isinya gak ada harapan, mematikan, hancurin karakter orang, menghabiskan harapanku sendiri. Why God put me there? Jangan-jangan tujuannya supaya ada kehidupan di situ. Amin. Karena kamu gak pernah pilih keluarga kan.
Aku mau lahir di sini, aku mau lahir di sana, kamu enggak. Tuhan pilihkan keluarga itu buat kamu. Jangan-jangan ya memang karena Tuhan mau mengalirkan kehidupan ke keluarga itu lewat kamu. Yang percaya boleh katakan amin. Oke. Enters the sea. Next. When it reaches the sea, lihat ya. When it reaches the sea, its water are healed. Airnya sembuh. Airnya pulih. And it shall be that every living thing that moves wherever the rivers go will live. Dan setiap makhluk hidup yang bergerak kemanapun sungai itu pergi, yang tadinya mati jadi hidup. Yang tadinya udah gak ada harapan jadi hidup. Amin. Perusahaan yang udah gak ada harapan, kamu ditaruh di situ jadi hidup. Keluarga yang udah gak ada harapan, kamu kenal Tuhan, you go deeper with God, jadi ada kesempatan untuk menerima air yang menyembuhkan itu. Next. There will be a very great multitude of fish. Karena udah sehat airnya, banyak ikan berdatangan. Because this water go there, for they will be healed. Jadi ikan-ikan datang. Nah lihat ya, kalau hidup kamu jadi berkat, berkat justru datang. Nah banyak orang ini nih, kejar berkatnya, bukan cari visinya. Tapi kalau kamu cari visinya, kamu hidup, kamu mengalir bersama Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, living for God's calling, justru di mana ada kamu, di situ orang datang, karena ada berkat di situ. Amin. Di situ orang justru berkumpul. Lihat ya. For everything will live wherever the river goes. Next. Nah, it shall be that the fisherman will stand by it. Jadi fisherman, pemancing ikan tuh pada datang. Malah datang ke situ. Itu kan deadliest place on earth. Laut itu laut mati, nggak ada ikannya. Daerah itu gersang gitu ya. Nggak ada kehidupan, susah. Tapi ada kamu di situ, Tuhan pakai kamu untuk jadi berkat, gara-gara itu banyak orang berdatangan. There will be places for spreading their nets. Akan ada tempat-tempat mereka menebarkan jala mereka. Their fish will be of the same kind of fish of the Great Sea. Ikan-ikannya sama kok kayak di Great Sea, exceedingly many. Ikan-ikannya juga bagus kualitasnya. Jadi bukan soal tempatnya. Bukan soal kamu kerja di perusahaan atau kampus mana gitu ya. Bukan soal kamu ada di keluarga mana, tapi bersama siapa kamu di situ. Amin. Kalau kamu sama Tuhan, tempat mati tadi jadi hidup. So it's not about the place, it's about who were with you. Siapa yang menyertai kamu. Amin. Dan akhirnya orang-orang datang dan diberkati di situ. Next. Nah, this is the interesting part. But its swamp and marshes will not be healed. Nah, tapi ada yang nggak sembuh, ada yang nggak sembuh. Maksudnya ada yang nggak berubah, ya. Disebutnya di bahasa Indonesia itu rawa dan paya. Ya, rawa. Jadi ada area rawa dan paya yang tidak berubah, oke? Tidak berubah, tetap asin, nggak jadi tawar airnya. Kenapa? They will be given over to salt. Nah, kalau ini pengertiannya dari Pak Gembala, dari Pak Erwin. Dia bilang begini, apa sih rawa dan paya? Area yang lain berubah nih jadi air tawar, tapi kenapa yang di situ nggak berubah, tetap asin? Pastor Erwin bilang begini, itu bicara masa lalu. Masa lalu nggak bisa berubah, yang setuju katakan amin. Tapi masa lalu yang nggak bisa diubah tadi, bisa jadi tempat mengambil garam. Garam itu berguna untuk apa sih? Membunuh kuman, mengawetkan makanan, mencegah kebusukan, amin. Garam itu justru dulu dipakai jadi nilai tukar. Dulu tuh orang tuh jual beli barang, mereka pakai garam itu. Ya, itu jadi salah satu alat transaksi zaman dulu. Karena garam banyak manfaatnya. Masa lalu kamu gak bisa diubah. Ada di sini yang udah broken banget rasanya masa lalunya. Kamu simpen itu rapat-rapat. You hide the story, you hide your darkest secret. Kamu gak bisa ubah itu. Dan Tuhan memang tidak berencana mengubah itu. Amin. Tapi Tuhan akan pakai masa lalu kamu untuk menerangi hidup seseorang. Dia akan pakai masa lalu kamu untuk menjadi cerita bahwa ternyata ada orang yang sama ya, seperti kamu di luar sana dan mereka belum ketemukan jalan keluarnya. Tapi kamu sudah menemukan jalan kebenaran dan hidupnya. Kamu sudah ketemu Yesus, kamu tahu gimana caranya untuk dipulihkan oleh Yesus. Jadi kalau ada di sini yang again, you have a broken life, broken past, God wants to use that. Amin. Tuhan mau pakai itu, but you need to go deeper.
Karena kalau kamu nggak go deeper, kamu tetap pahit. Nggak jadi garam untuk memberkati orang. Pahit soalnya. Tapi kalau kamu merespon dengan benar, itu justru akan jadi berkat buat banyak orang. And along the bank of the river on the side and that will grow all kinds of trees. Jadi pohon segala macam jenis bermunculan, bertumbuhan di situ dan digunakan untuk makanan. Daunnya nggak pernah kering. Kenapa daunnya nggak pernah kering? Karena dia tertanam di tepi aliran sungai itu, sungai kehidupan itu. Sama seperti Mazmur yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, ya kan? Mazmur 1. Their fruit will not fail. Akan terus menghasilkan buah, nggak pernah berhenti berbuah. Kalau kita berusaha jadi sumber, kita akan berhenti berbuah. Karena kita nggak kuat. Tapi kalau kamu jadi, you connect with the source, kamu nggak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Musim hidupmu bisa lagi jadi lagi berat nih. Biasa orang kalau buah tuh ada yang disebut buah musiman. Ya, tapi kenapa sih disebut seperti ini? Karena apapun musimnya, baik atau nggak baik, kamu tetap bisa berbuah. Asal terhubung sama sumbernya, that living water. Amin. Next. Nah lihat ya, our dark past that used by God to light someone's life. Itulah swamp and marshes, rawa dan paya yang gak diubah sama Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan. Gak diubah, tapi dipakai oleh Tuhan untuk menerangi kehidupan seseorang. God wants to use your past. Amin. Baik banget kan Tuhan. So that's why we serve Him. That's why we give our life to Him. He's too good to us. Next. Nah, kita akan selesai dengan ini. They will bear fruit every month because their water flows from the sanctuary. Mereka akan terus menghasilkan buah. Karena apa? Karena airnya datang dari santuari. Santuari itu tempat yang kudus. Tempat yang suci, dari bait suci. Airnya pasti beda sama air di luar sana. Makanya pohonnya sehat, buahnya bagus, ikannya banyak, ya kan? Orang-orang datang, yang datang itu mungkin gak kenal Tuhan loh. Ngambil ikan dari tempat di mana kamu berkarya. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Buahnya akan menjadi makanan. The fruit will be for food, their leaves for medicine. Bahkan daunnya nih, daunnya yang berguguran, daun yang jatuh, daun loh, daun. Bisa jadi obat. Nggak ada yang nggak berguna kalau kamu terhubung sama sumbernya. Amin? Nggak ada yang nggak berguna kalau kamu terhubung sama sumbernya. Semua part dari hidup kamu tuh kayaknya semua jadi berkat gitu. Sekali lagi bukan kamu ya. Because you are connected with the living water. Nah, gereja ini punya panggilan itu. Dan secara spesifik, Pastor Erwin sebenarnya juga menyampaikan lebih lanjut. Ini bicara soal begini nih, hidup kita, khususnya kita anak-anak muda, pasti tuh punya spesifik calling. Dan kalau kita ikutin tuntunan gereja ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat, membawa blessing, membawa healing, amin. Dimanapun kita berada. Jadi, kamu yang sekolah jadi berkat di sekolah, kamu yang di kampus jadi berkat di kampus, kamu yang di tempat pekerjaan jadilah berkat di tempat di mana kamu bekerja. Kamu yang di keluarga jadilah berkat di keluarga, biar hidupmu jadi obat. Biar hidupmu, buah hidupmu bisa jadi makanan. Dan kamu gak pernah kering, kamu gak pernah layu, karena kamu terhubung sama sumber. Dan Koko kasih beberapa tips ya, ini gak ada di slide. Tapi buat kita yang hari-hari ini lagi mencari apa sih panggilan Tuhan dalam hidupku, kamu perlu lewatin tuh step-step tadi. Kadang orang pengen langsung jump, finding God's calling, tapi nggak ngelewatin part-part ini. Dan kalau kamu lihat urutan tadi, kamu bisa menyadari bahwa sebenarnya pelayanan yang kamu lakukan sangat erat kaitannya dengan panggilan hidupmu. Kalau kamu beneran mau serius cari panggilan Tuhan, you can start serve God and this generation. Amin. Orang yang di sini, dia one step before to find God's calling. Kamu akan lebih mudah. Tapi jangan buru-buru pelayanan. Coba deh bangun apa yang perlu dibangun dengan dengkul kita. Kehidupan doa, baca Alkitab. That's a progressive journey. Amin. Dan itu akan membawa kamu memenuhi panggilan Tuhan. Dan ini tipsnya, yang pertama gini. Start with what you have. Oke, apa yang kamu punya. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Karena apa yang kamu punya, sebelahmu gak punya loh. Ya, ada talenta khusus, ada background masa lalu yang gak sama dengan kamu yang duduk di sebelah kamu. Dan Tuhan punya banyak hal yang dia sudah izinkan kamu lalui, orang di sebelah kamu gak lalui. Jadi ada set of experience, set of skill yang kamu punya. Start with what you have. Ada experience yang kamu punya. Kenapa aku lahir di keluarga gini?
kok nggak lahir di keluarga kayak baik-baik aja? Ya karena that set of experience, skill, all those things ya, itu kombinasi yang sangat cocok untuk mengerjakan sebuah panggilan yang khusus. Orang yang misalkan gini ya, orang datang dari latar belakang keluarga yang baik-baik aja, ya nggak bisa serelate sama orang yang memang datang dari keluarga yang broken, ngerti kan? Jadi kok misalkan keluarga baik-baik nih, udah santai lah sama papa, jangan kayak gitu. Lu nggak ngalamin sih, ya kan? Lu nggak ngalamin, nah gua ngalamin. Nah kalau kamu ngalamin, that is a set of experience yang Tuhan izinkan kamu alamin, supaya kamu bisa menyentuh banyak kehidupan orang yang kayak begitu juga. Jadi itu nggak kebetulan. God can use that to light someone's life. Amin. Tuhan bisa pakai itu. But you have to go deeper with Him. Start with what you have. Skill apa yang kamu punya? Ya. Circle apa di mana kamu ada? Start with what you have. Terus dari situ gini, fokuslah untuk jadi berkat, bukan cari cuan dulu. Ya, ini bakal susah dijelasin panjang lebar, tapi gini, kalau kamu punya sesuatu keahlian, coba lakukan itu untuk memberkati orang lain dulu. Jangan langsung berpikir gini, ih gue buat kayak gini, gue dibayar apa? Kalau kamu mikir kayak gitu terus, skill kamu tuh gak nambah-nambah. Orang mana mau bayar kamu, toh kamu gak punya experience. Mendingan kamu start dulu lakukan sesuatu for free, for bless other. Apapun itu ya, ini apapun itu, ini kita bakal keluar modal tapi kita dapat pengalaman, kita dapat kenalan, dan kita dapat kepercayaan dari orang lain. Coba aja terus lakukan. Dan kamu latihan itu di mana sih sebenarnya? Di gereja. Karena kita nggak dibayar di gereja, ya kan? Pelayanan ini nggak dibayar, tapi kita lakukan. Nah akhirnya kita mulai terbiasa, skill kita mulai terlatih, kemampuan kita berkomunikasi sama orang akhirnya mulai kebentuk, terlatih, dan akhirnya kamu jadi expert di satu bidang yang memang Tuhan panggil kamu. Dan itu yang membuat orang akhirnya one day mau bayar kamu. Karena kamu sudah punya set of skill, experience, personality yang diperlukan dan dicari sama orang-orang di luar sana. And they will pay for you. Jadi banyak orang tuh kebalik. Dia pengen duluan dibayar, baru dia ngembangin skill. Kenapa nggak coba lakukan aja dulu with what you have, dan jadi berkat dulu aja buat orang lain. Sampai akhirnya somebody, somewhere along the way, seseorang dalam perjalanannya akhirnya mengenalkan kamu sama orang lain yang akan make a professional contract with you. Ya, akhirnya orang itu akan membuat professional kontrak. Dia akan buat kontrak profesional sama kamu. Oke? Dan yang berikutnya adalah ini. Coba cari, bukan sebelum ini. Oke, nggak apa-apa deh, next aja. Yang pertama tadi kan start with what you have, ini tipsnya ya. Yang kedua, cari apa permasalahan di kota ini. Kenapa sih? Karena gereja ini dipanggil untuk memberkati kota. Kok nggak bisa panjang lebar jelasin, cuman kalau hal yang pernah dengar, Batam kota kunci, Batam kota kunci. Intinya adalah, gereja kita dipanggil untuk memberkati kota. Jadi kalau kamu cari permasalahan kota ini, dan kamu berdoa untuk bisa menjadi bagian dari solusi masalah yang ada di kota ini, you are at the center of God's will. Provision akan datang, dan kamu akan rilis itu juga. Ya, apa sih? Kan kamu ada di sphere of influence yang beda-beda. Ada yang di sini di bidang pendidikan, ada yang di marketplace, beda-beda kan? Kan ada masalahnya tersendiri kan? Coba cari, terus doain, Tuhan. Apalagi kalau hal itu memang menggelisahkan hatimu ya. Kayaknya gue harus do something deh nih buat kota ini. Berantakan bener nih. Start small, start with what you have. Dan Tuhan akan tunjukin step-stepnya berikutnya. Nah yang terakhir, simple aja sih, belajar bahasa Inggris. Ya, karena kita ini ada di Batam. Batam near to Singapura, Batam near to Malaysia. Ya, seriously, kalau emang udah bisa puji Tuhan, bisa belajar bahasa-bahasa yang lain, ya Mandarin juga boleh, tapi minimal bahasa Inggris. Ya, karena kamu nggak pernah tahu opportunity apa yang tiba-tiba datang. Pas datang, kamu punya skillnya, tapi kamu nggak bisa bahasanya. Itu jadi penghalang kan? Jangan bilang kamu nggak pernah dengar. Hari ini kamu dengar di khotbah, kamu disuruh belajar bahasa Inggris. You don't know what God's calling will be nanti nih. Ya, so prepare yourself. Karena gereja ini dibawa untuk jadi berkat buat Asia. Sekali lagi ya, sebenarnya panggilan gereja ini itu ada 3. Ya, Scale 47, Batam kota kunci, Batam for Asia. Tapi kok nggak mau panjang lebar jelasin, kita berdasar di ayat Scale 47, kita akan jadi berkat waktu kamu semakin dalam, yang percaya katakan amin. Dan waktu kamu mengerjakan bagianmu untuk semakin dalam, kamu nggak sadar loh. Tapi malaikat sadar, orang-orang di sekitar sadar.
perubahan terjadi di kiri dan kananmu. Amin. Kamu pikir kamu sungguh-sungguh saat teduh baca Alkitab, gak ada yang terjadi. Siapa bilang? Ada sesuatu yang terjadi. Have you haven't seen? Apakah kamu gak lihat? Oh, aku pikir gak ada. Kamu pelayanan, kamu pikir gak ada yang terjadi? Kamu tengok ke belakang tuh. Berapa banyak orang yang akhirnya encounter Tuhan gara-gara kamu. Amin. Itu loh. Have you haven't seen? Apakah kamu gak lihat itu? Jadi pada saat kamu melakukan go deeper, impact itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kamu. Nah yang kedua, Batam kota kunci. Batam kota kunci itu bicara soal kita harus jadi berkat buat kota ini. Caranya gimana? Cari. Atau gini, doain apa sih yang menjadi permasalahan kota ini, dan apa kira-kira panggilan Tuhan supaya kamu bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Yang ketiga, Batam for Asia. Jadi akan ada opportunity yang besar untuk Asia. Paling enggak bahasa Inggris, karena itu minimum requirement ya, untuk kita bisa berkomunikasi. Yang mengerti katakan amin. So with our life will bring blessing and healing for family, community, and this city. Next. Kita baca sama-sama. Semua tadi itu disummarize jadi kalimat ini. Yuk sama-sama ya, 1, 2, 3. Aku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi seperti sungai dalam Yehezkiel 47, sungai yang mengalir jadi berkat bagi keluargaku. Next. Bagi orang sekitarku, bagi lingkunganku, dan bagi kotaku. Tetapi aku harus semakin dalam berjalan bersama Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Next. Dari Yehezkiel 47 ini kita belajar, the source of the living water is God, not us. So our role is to connect with God. Yang kedua, it's a progressive journey. Don't stop there, don't stop where you are. Keep moving forward, keep going deeper. Makanya kita sederhanakan kalau di Shine kita bilangnya apa? Go deeper, shine brighter. When you go deeper with God, you shine brightly for Him. Atau kamu semakin dalam sama Tuhan, hidupmu akan jadi berkat, lebih banyak orang lagi diberkati. Dan Koko selalu diingetin sama hal ini. Proses go deeper itu sama kayak proses membangun fondasi sebuah bangunan. Kalau bangunan mau dibuat tinggi ke atas, fondasinya harus dalam ke bawah. Amin. Dan orang nggak pernah nih pas lagi bikin sebuah struktur bangunan fondasi, terus dia nggak pernah bilang gini, wih mantep banget ya, estetik banget nih fondasinya. Nggak pernah tuh orang muji fondasinya. Dan nggak pernah ada orang yang meliput foto-foto, ya kecuali untuk urusan kerjaan, urusan proyek. Jadi pada saat kamu membangun fondasi, nggak ada yang bakal tepuk tangan buat kamu, nggak ada yang akan foto-fotoin itu, ya. Pada saat kamu go deeper nih, melayani, baca Alkitab, you will do that in secrecy, ke dalam rahasia gitu. No one else know. Tapi waktu kamu semakin dalam, dan kamu punya fondasi yang dalam, dengar ya, Tuhan tahu seberapa tinggi bangunan itu nanti bisa dibangun. Amin. Kalau kamu pengen buru-buru naik ke atas, tapi nggak punya fondasi ke bawah, kelihatannya cepat dibangun, tapi pas ada masalah, mudah juga untuk hancur. So pay the price to go deeper, and you will see your life shine brighter. Ya, diberkati Tuhan itu bangunannya. Bangun hubungan sama Tuhan itu fondasinya. Amin. Jadi berkat buat banyak orang. Itu bangunannya. Kamu jangan cuma liatin bangunan orang. Kamu kan gak tahu seberapa dalam fondasinya kan. Kita pengen bangunan orang nih, lihat di sosial media, enak banget ya. Tapi kamu gak tahu seberapa dalam dia bangun fondasinya. So let us focus on building the foundation. It's a progressive journey. And when you go deeper, your life will bring blessing, healing for family, community, and this city. Yuk kita angkat tangan kita. Tuhan terima kasih. Yuk, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa, biar semua kami di ruangan ini boleh terhubung dengan visi yang Tuhan berikan. Kami belum tahu visi pribadi kami, tapi biarlah kami mulai dengan setia pada visi yang Tuhan taruh atas gereja ini. Sebab kami percaya waktu kami setia pada visi yang Tuhan percayakan di gereja ini, kami akan menemukan visi kami. Dan kami akan menghidupinya ternyata selaras. Waktu kami lakukan panggilan Tuhan buat gereja ini, ternyata itu juga mengantarkan kami kepada panggilan Tuhan atas pribadi kami. Tuhan, aku berdoa, pimpin kami supaya kami semua terhubung dengan sumbernya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.